semuanya, di pagi hari kita bertemu. Ilmu dan pengetahuan jadi tujuan. Mari bersama kita belajar. Semoga presentasi yang kami bawakan, kurikulum berbasis kompetensi, bermanfaat bagi semua. Ini dari mata kuliah perencanaan pembelajaran PAK yang dibawakan oleh dosen Novalin Oli Tuege MPD. Kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Saya sendiri sebagai moderator Dau Jimmy Rokoen Dule, Karusman Jaya Iya, Juni Pasra Nyaman Waruru, Rizka Julianti, Mikhail Simon Lambertus, Elia Syaputra, dan Fianance Yetivani. Baik, shalom, saya Mikhail Simon akan menjelaskan latar belakang KBK. KBK awal mulanya adalah konsep kurikulum yang dikembangkan Depdiknas sebagai wewenang dan memang tugas mereka. Kurikulum ini dinyatakan untuk menggantikan kurikulum 1994. KBK dirancang mulai sejak tahun 2000. Setelah menjalani proses perenungan dan revisi serta memakan waktu relatif lama, maka pada tahun 2004 KBK dilaksanakan. Jadi kurikulum 2004 itulah yang dinamakan dengan kurikulum berbasis kompetensi, yaitu KBK. Kurikulum berbasis kompetensi KBK, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengetahuan mengenai isi maupun bahan kajian dan pembelajaran, serta cara penyampaiannya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di perguruan tinggi. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Oke, sekarang saya Elia Syaputra akan mempresentasikan tentang pengertian dari KBK. Nah, kurikulum berbasis kompetensi atau biasa yang disebut dengan KBK adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat menghantarkan peserta didik untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung, dan juga kompetensi lainnya sebagai method of inquiry yang diharapkan. Kemudian saya akan menjelaskan KBK menurut ahli pendidikan. Nah, sekarang menurut MC Hasan. Menurut MC Hasan, kompetensi adalah sebagai pengetahuan, keterampilan, dan juga kemampuan yang dikuasai seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya. Nah, sehingga dapat melakukan perilaku-perilaku yang kognitif, efektif, dan juga psikomotor dengan sebaik-baiknya. Kemudian ada juga kebutuhan yang mendasar untuk memenuhi implementasi dari KBK tersebut. Yang pertama, yaitu tenaga dosen atau guru yang berkualitas dengan memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk perubahan ini. Kemudian yang kedua, ada juga fasilitas belajar mengajar yang perlu dilengkapi seperti ruangan belajar yang kondusif, dan juga ada juga meja, kursi, media belajar, alat-alat bantu, praktek seperti laboratorium, workshop, dan modul beserta kebutuhan yang lain-lainnya. Baik, sekian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Fianance Yetivani. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi belajar mengajar dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK serta tujuan, strategi, dan metode. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan strategi atau metode sendiri adalah cara pelaksanaan mengajar yang digunakan seorang dosen atau guru dalam menyampaikan pelajaran kepada mahasiswa atau siswa di sekolah. Serta tujuan, strategi, dan metodenya ialah setiap mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswi dapat mengerti, memahami, pintar, berprestasi, dan
mampu mengembangkan serta menghasilkan perilaku yang baik seperti sopan santun, cerdas, dan bertanggung jawab. Demikian materi yang dapat saya bagikan untuk kita semua. Shalom dan shalom. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Juni Pasrania Menunggu. Pada saat ini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang KBK. Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa di dalam KBK ini tentu adanya namanya strategi belajar mengajar yang mendukung terjadinya KBK ini. Nah, di sini ada 9 strategi yang bisa kita pelajari bersama. Nah, yang pertama adalah pendekatan kontekstual. Kemudian yang kedua, pendekatan berbasis masalah. Dan yang ketiga, pengajaran kooperatif. Yang keempat yaitu pengajaran berbasis inquiry. Yang kelima, pengajaran berbasis autentik. Keenam yaitu berbasis proyek atau tugas. Dan yang ketujuh, pengajaran berbasis kerja. Kemudian yang kedelapan yaitu pengajaran melayani. Yang kesembilan yaitu cara belajar siswa aktif, di mana di sini siswa atau mahasiswa dituntut untuk lebih aktif lagi dalam proses belajar mengajar. Demikian strategi belajar untuk mendukung KBK. Terima kasih. Shalom, saya Rusman akan melanjutkan pembahasan tentang KBK. Sekarang saya akan membahas tentang implementasi yang lebih komprehensif tentang penerapan kurikulum berbasis kompetensi. Di dalam pendidikan agama Kristen, implementasi dirancang untuk mengembangkan kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa agar siswa dapat memahami iman Kristen dan menginternalisasikan dan menerapkan nilai-nilai kekristenan di dalam kehidupannya sehari-hari. Yang pertama adalah pembelajaran berbasis karakter Kristiani, yang dimana tujuannya adalah menyampaikan karakter siswa yang mengandung nilai-nilai kekristenan. Yang kedua adalah pembelajaran kontekstual dengan pendekatan teologi kontekstual, yaitu untuk membantu siswa untuk melihat dan mengaitkan tentang bagaimana pengetahuannya dan psikomotoriknya yang lain tentang pandangan teologi. Yang ketiga adalah pembelajaran berbasis masalah melalui studi kasus etis. Nah, di dalam ini adalah guru akan memberikan kasus kepada siswanya atau mahasiswanya seperti kasih. Nah, dari kasih itu akan diterapkan, ya, seperti misalkan guru memberikan sebuah masalah, bagaimana seseorang bisa mengimplementasikan hal tersebut supaya dia bisa mengasihi sesamanya. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis proyek melalui proyek sosial Kristiani. Misalkan contoh, berbagi makanan di kelas atau membagi-bagi sembako di masyarakat setempat. Yang kelima adalah metode pembelajaran relatif dan penggunaan jurnal rohani. Bisa digunakan melalui tulisan-tulisan orang Kristen untuk mengembangkan pengetahuan siswa atau mahasiswa Kristen. Yang keenam adalah pengembangan kompetensi kepemimpinan pelayanan. Ini bisa diajak seperti untuk melayani, bisa diajak ke gereja atau ke komunitas-komunitas roh Kris atau rohani Kristen. Yang ketujuh adalah evaluasi pembelajaran dengan pendekatan portofolio atau komprehensif, yaitu tujuannya adalah menyediakan evaluasi yang holistik tentang perkembangan kognitif si anak atau spiritual si anak atau mahasiswa tersebut. Nah, kesimpulannya adalah implementasi KBK dalam pendidikan agama Kristen dengan pendekatan ini mengajak siswa untuk menghayati iman mereka tidak hanya pada aspek kognitif, tetapi juga melalui pengalaman nyata dan refleksi yang mendalam. Dengan demikian, siswa dapat berkembang menjadi individu yang tidak hanya berpengetahuan, tetapi juga berkarakter dan mampu memberikan dampak positif bagi dirinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Oke, perkenalkan nama saya Rizka Julianti. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Perubahan kurikulum harus dilakukan dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. KBK diasumsikan sebagai salah satu jawaban dalam perbaikan kualitas pengajaran. Karena KBK atau kurikulum 2004 telah merubah statement dari semula hanya dapat mengetahui menjadi dapat berbuat. Perubahan konsep KBK ini sangat mendasar, sehingga implementasi di lapangan juga membawa perubahan seperti penggunaan strategi pembelajaran, kebutuhan fasilitas mengajar yang mengarah praktek nyata, kreativitas dan kemampuan dosen mengajar, membentuk pola belajar aktif mahasiswa, penggunaan dana penunjang pendidikan, penataan manajemen, dan peningkatan kesejahteraan dosen. Demikian kesimpulan dari kurikulum berbasis kompetensi. Waktu telah tiba, kita akhiri. Ya, semua telah kita bicarakan dengan sepenuh hati. Semoga ilmu yang kami presentasikan berguna bagi teman-teman. Terima kasih atas perhatian kami ucapkan. Shalom.